Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Oke, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Alia Ramadhani, Hadir, Bu. Anindita Najwa, Hadir, Bu. Cila Maila, Hadir, Bu. Deandra, Hadir, Bu. Nur Ayu Nabila, Putri Yasmin, Bu. Pradiva, Hadir, Bu. Widias, Hadir, Bu. Zafira Destin. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih ke anak-anakku sekalian. Menurut kalian, daerah seperti apa sih yang memiliki jumlah penduduk yang banyak? Apakah itu pedesaan ataukah perkotaan? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Alia. Perkotaan, Bu. Perkotaan. Kenapa kok bisa perkotaan? Karena fasilitasnya banyak. Oke. Perkotaan itu juga lengkap di sana. Oke, ada yang lain yang mau menambahi? Oke, boleh. Lowongan pekerjaannya banyak, Bu. Oke, boleh, betul. Silakan Zafira. Karena penduduknya di perkotaan itu banyak sekali. Oke, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Setelah ini Ibu akan menampilkan peta kepadatan penduduk tahun 2023. Oke. Ini nanti kalian harus amati terlebih dahulu peta ini, lalu kalian diskusikan dengan teman sederet kalian ya. Jadi nanti kalian tugasnya ada dua. Yang pertama, kalian harus menganalisis wilayah mana yang padat penduduk dan mana wilayah yang jarang penduduk. Sudah bisa dipahami instruksinya? Sudah. Oke, silahkan Ibu beri waktu 1 menit. Silahkan berdiskusi dengan teman sederetnya. Gimana? Bisa disampaikan. Yang merah itu yang banyak, ayo, silakan. Gimana? Paham instruksinya kan? Iya, Bu. Oke. Bu, tadi pertanyaan apa, Bu? Padat. Pertanyaannya, Ibu ulangi lagi ya instruksinya ya. Pertanyaannya, kalian harus menganalisis dua wilayah mana yang padat dan juga yang jarang ada penduduk. Ya. Sudah paham instruksinya? Sudah. Oke, silahkan. Oke, betul, Papua. Gimana kelompok 2? Aman boten? Aman. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah? Oke. Oke, sudah ya? Waktu sudah habis ya? Sudah. Oke, sekarang jawab pertanyaannya secara cepat ya. Wilayah mana yang terlihat jarang ada penduduk? Oke, kelompok 1 dulu. Papua, Bu. Papua, betul. Yang lain, 1, 2, 3. Oke, Yanin, silakan. Papua, Bu. Papua lagi, yang lain Papua. Ini apa? Kalimantan, Bu. Oke, Kalimantan. Maluku. Maluku, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa di Papua itu bisa jarang penduduk? Ayo, boleh Yasmin lagi. Ayo. Lainnya fasilitas. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Loh, nggak ada. Saya, Bu. Ayo, Anin, boleh. Lowongan pekerjaan. Boleh. Ayo, kelompok 1, silakan. Karena di Papua itu banyak hutan, Bu. Penduduknya. Oke, ada penduduknya tapi sedikit Iya. gitu ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, wilayah mana yang terlihat padat penduduk? Oke, Diandra. Jawa Barat. Oke, silakan. Yang lain 1, 2, 3.
Ayo, ya Jawa Timur. Apa? Jawa Timur. Ayo tadi lah 1, 2, 3. Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Yang lain selain Jawa. Ayo, Bali. Ayo Nabila. Jakarta. Oke. Lampung. Terus apa lagi? Ayo. Saya. Apa? NTB. NTB mana? Itu Bu, NTB. Oh iya. Oh, oke. Saya satu lagi. Banten Bu. Banten. Oke, tepuk tangan. Kenapa kok bisa padat? Kenapa hanya padatnya di Lampung, di Jawa Timur, di Bali, di NTB? Kenapa? Oke, Nabila Karena silakan. perkotaan besar. Oke, kalau perkotaan besar berarti banyak orang yang mau mencari pekerjaan di sana. Nah. Contohnya kota yang paling banyak penduduknya. Silakan. Surabaya. Ya Yasmin. Ayo Yasmin. Ayo Alia. Yogyakarta. Jogja. Ayo. Jakarta, Bu. Jakarta. Ada lagi? Sudah? Bali. Bali. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, anak-anak. Oke. Dari pengamatan kalian tadi ya, terlihat bahwa kepadatan penduduk itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada di Sumatera, ada di Aceh, Riau, Jawa, Bali, dan juga NTB. Ini memiliki warna yang sangat merah dibandingkan dengan wilayah yang lain. Maka dari itu kepadatan penduduk merupakan bagian dari dinamika penduduk. Oke, hari ini kita akan membahas satu-satu ya. Dinamika penduduk itu apa sih? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Oke, nggak ada ya, Ibu jelaskan ya. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk dari waktu ke waktu. Nah, kepadatan penduduk itu adalah salah satu poin dari dinamika penduduk. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang kepadatan penduduk terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan oleh rekan Ibu untuk menjelaskan persebaran dan juga pertumbuhan ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kepadatan penduduk, menurutnya kalian kepadatan penduduk itu apa sih? Diandra mau menjawab? Zafira, ayo, atau Zafira? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Cila mungkin? Itu, Bu, banyaknya penduduk di suatu wilayah. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Radifa? Oke, sama ya? Sama ya? Oke, jadi kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Nah, tadi kan kalian jawab, Bu, di Jawa Timur, Bu, itu banyak penduduknya karena warnanya merah. Di Jawa Barat, di Jogja, di Bali, di NTB, itu semuanya warnanya itu terang banget, gelap banget, Bu. Yang mana itu menjawab bahwa kepadatan penduduk sana itu terlalu banyak. Nah, caranya mencari tahu kepadatan penduduk di setiap wilayah itu gimana sih, Bu? Kita pakai rumus sederhana, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh ya. Ibu akan menuliskan di papan sini ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Boleh ini, Cila, boleh dibacakan soalnya, Cila? Suatu wilayah memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.000 jiwa dan luas wilayah 90 km persegi. Kepadatan penduduknya adalah Titik. Oke, kita coba kerjakan di sini ya. Kepadatan penduduk. Semuanya perhatikan Ibu di depan ya. Iya Bu. Oke, tadi rumusnya gimana? Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Oke, jumlah penduduknya diketahui terlebih dahulu. Jumlah penduduknya berapa? 63.000. Oke, 63.000. Lalu luas wilayahnya? 90 km. Oke. Wilayahnya 90 km persegi. Oke. Jadi tadi rumusnya gimana? Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Oke, jadi 63.000-nya kita taruh di bagian atas. Lalu untuk yang di bagian bawah untuk luas wilayahnya berapa? 90. Cara menghitungnya gimana sih, Bu?
Ini kita hapus dulu nolnya, kita nggak usah menghiraukan nolnya, tapi kita hitung dulu 63 dibagi 9 ini berapa? 7. Betul, sangat betul sekali 7. Lalu di sini kita coret satu angka 0, sret, yang bawahnya juga sret, berarti tinggal berapa nolnya? 2. Berarti jawabannya 700 kilometer persegi. Oke, di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau gitu Ibu langsung mau jadi sebentar. Jadi yang ini jawabannya yang mana? A, B, C atau D? A. Betul. Tepuk tangan lagi dong. Oke, langsung aja ya, karena tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan soal untuk menghitung kepadatan penduduk. Sudah siap? Sudah. Oke, langsung ini ya, berkumpul dengan deretan kursinya. Silakan kumpul dulu. Kumpul dulu. Geser kursinya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Bentar. Oke. Nabila enggak duduk di kursi? Enggak usah. Oh ya udah. Oke. Jadi di sini Ibu memperlihatkan soal data wilayah. Di sini wilayahnya ada A, B dan juga C. Untuk wilayah A dia memiliki 400 jiwa dengan luas wilayahnya 200 km persegi. Lalu untuk wilayah B ada 600.000 jiwa dengan luas wilayahnya 300 km persegi. Dan untuk yang C ada 150.000 jiwa dengan luas wilayahnya 50 km persegi. Nah, tugasnya kalian akan Ibu bagi ya. Jadi kelompok yang paling depan ini nanti menghitung luas wilayah A. Lalu untuk yang kelompok B menghitung wilayah B. Lalu untuk yang kelompok yang terakhir menghitung wilayah yang C. Oke. Nah, nanti tugasnya kalian adalah menghitung kepadatan masing-masing wilayah. Yang pertama, lalu yang kedua kalian harus tentukan wilayah mana yang paling padat. Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau mau kalian menghitung semua ini lalu menyimpulkan di depan ya. Sudah paham instruksinya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Waktu dimulai 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Gimana bisa? Bisa, Ibu. Ini dihapus? Iya, betul. Berarti berapa? Oke. Silakan kamu. Oh, sama ya berarti ya. Oke, hitung yang wilayah BC juga. Ya, Bu. Oke. Gimana kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Tuh, ini benar tak emang? Ya. Coba dicek lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Gimana kelompok 3? Yang AB-nya sudah? Sudah. Oke, berapa yang AB? Coba sini kok nggak ditulis, coba ditulis saja. Oke. Oke, sudah semua? Belum? Sudah. Sudah? Ayo, sama disimpulkan loh ya analisisnya kalian dalam pengerjaan ya. Oke. Gimana kelompok 2 ini serius banget ini kayaknya. Iya. Yang paling benar nanti Ibu kasih bintang 5 di soalnya. Maksudnya di dalam penilaiannya ya. Saya sudah, Ibu. Sudah, kelompoknya Radifa ini sudah. Sudah. Ini kok masih salah ini. Ayo coba dihitung ulang. Benar ya? 3.000 apa 300? 3.000, Ibu. Ayo, 3.000 apa 300? Ayo. Kan, ayo. Silakan waktu berjalan. Gimana Nabila, ada kendala? Diandra gimana? Sudah. Sudah. Gimana Acila? Sudah, Bu. Aman. Yasmin? Aman, Bu. Sudah, Zahira juga? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang sudah kelompok 1? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kelompok 3
3 dulu silakan mempresentasikan di depan. Ayo silakan. Ke depan semuanya dong biar terlihat semuanya. Ya. Maju. Beri tepuk tangan dong. Oke, silakan kelompok 3 menghitung luas wilayah yang C terlebih dahulu, lalu menyimpulkan. Dihapus dulu enggak apa-apa. Oke. Silakan yang kelompok C, kelompok 3. Diketahui, semuanya perhatikan di depan ya. Ya. Oke, betul. Berarti hasilnya sama dengan jiwa. Oke, betul. Dari ini silakan Cila atau Zafira menjelaskan untuk keseluruhan penghitungan. Jadi di wilayah C, silakan. Jadi di wilayah C itu dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduknya itu sangat tinggi karena ada beberapa faktor. Karena ini Bu, Apa? luas wilayahnya itu kecil. Oke. sempit gitu. Terus yang kedua, faktor yang lain apa? Karena penduduknya juga cukup banyak. Cukup banyak. Wilayah-wilayah. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu dong untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya ke kelompok yang paling cepat gini ya, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oke, Nabila. Silakan kelompoknya Nabila dan Deandra dan Anin. Tepuk tangan. Ya, silakan menghitung untuk wilayah yang B. Silakan. Oke, diketahuinya penduduknya berapa Kak Anin? 600.000. 600.000. 600.000. Untuk luas wilayahnya? 300 km Bu. Oke. Terus dicoret. Jadi berapa? 2000. Oke, betul sekali. Oke, perhitungannya teman-temannya sama mboten? Sama. Oke, kalau gitu silahkan Deandra untuk menyimpulkan dan juga Nabila. Jadi Hasil dari perhitungan kami luas wilayahnya adalah 2000 jiwa per kilometer, yang artinya lebih tidak padat daripada yang C. Oke, betul. Tenang dulu dong. Silakan kembali. Dan yang terakhir kita sambut kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Alia. Oke. Gimana itu pengerjaannya? Oke, jadi penduduknya berapa Mbak Alia? Penduduknya 400. 400.000. Terus luas wilayahnya? Wilayahnya 210 persegi. Oke, jadi perhitungannya menjadi 2000 apa? Jiwa per kilometer persegi. Hitungannya teman-temannya yang lain sama mboten? Sama. Oke, silakan menyimpulkan Widias dan juga Radifa. Jadi kesimpulannya data wilayah A itu terdapat 2000 jiwa per kilometer persegi, yang artinya lebih kecil daripada yang C sebesar 3000 jiwa per kilometer persegi. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu dong. Silakan kembali kelompok 1. Baik, bagus-bagus semua ya jawabannya ya, anak-anak semua. Ya, Bu. Oke, boleh ini ganti tempatnya jadi sendiri-sendiri lagi. Kita kembali lagi ya. Oke. Dari materi yang Ibu sampaikan ini sampai sejauh ini mau ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, beneran. Iya. Berarti sudah paham, Boten? Sudah. Ibu mau tanya sekali lagi ke kalian.
Kalau wilayahnya itu luas tapi penduduknya sedikit, berarti wilayah tersebut bisa dikatakan padat napa mboten? Tinggi napa mboten? Rendah. Kenapa kok rendah? Karena luasnya penduduknya sedikit, luasnya itu banyak. Oke, Luas betul. wilayahnya- Contohnya wilayah ya seperti apa? Papua. Lagi? Sulawesi. Kalimantan. Oke, Sumatera, betul. Lagi ya, kalau wilayahnya itu kecil, lalu penduduknya itu padat, berarti bisa dikatakan tinggi atau rendah, tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa kok tinggi? Padat. Karena luasnya wilayah sedikit. Oke, terus ada lagi? Penduduknya banyak. Penduduknya banyak, lalu? Sudah? Sudah. Oke, contohnya seperti apa? Radifa mungkin? Contohnya? Wilayah yang padat? Jawa. Jawa. Cila? Bali. Bali. Anin? Bandung. Yang ini? Ya, oh ya Bandung, boleh. Wilayah yang jarang penduduk, silakan lihat. Papua. Widias? Yang jarang penduduk. Yang jarang penduduk. Kalimantan. Kalimantan, Dea. Papua. Papua. Yang padat, Yasmin? Surabaya. Yang rendah, Zafira? Jambi. Jambi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, Ibu rasa sudah sangat paham ya tentang menghitung kepadatan penduduk, lalu konsep dasar tentang kepadatan penduduk. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, baik. Kalau seperti itu akan dilanjutkan dengan rekan Ibu yang lain untuk membahas tentang pertumbuhan dan juga persebaran. Silakan untuk Ibu Zahra. Oke anak-anak, apakah masih semangat pada pembelajaran hari ini? Oke, masih ya. Jadi pembelajaran pada hari ini belum selesai ya anak-anakku. Jadi setelah kalian tadi sudah menghitung tentang soal kepadatan penduduk, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pertumbuhan penduduk. Oke, jadi dinamika penduduk itu tidak hanya membahas tentang kepadatan penduduk saja anak-anakku. Jadi kita juga membahas tentang bagaimana pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jadi pertumbuhan penduduk itu apa sih? Nah, pertumbuhan penduduk itu perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Oke, jadi di sini ada visualisasi infografis ya. Di sini kita bisa lihat, kita memvisualisasikan. Di sini banyak kayak rumah-rumah, terus ini banyak perkotaan. Kita visualisasikan ini sebagai wilayah perkotaan. Dan ini wilayah negara di Indonesia seperti itu. Nah, jadi pertumbuhan penduduk sendiri itu tidak hanya berubah begitu saja. Pasti memiliki beberapa faktor pengaruh. Nah, di sini terdapat faktor pengaruhnya. Yang pertama ada kelahiran. Ya, jadi kelahiran sendiri itu memiliki istilah loh. Apakah ada yang tahu istilah dari kelahiran itu sendiri? Baik, Deandra. Natalitas, Bu. Betul sekali, natalitas. Jadi kelahiran bisa kita sebut sebagai natalitas ya. Nah, apa aja sih kayak yang membuat angka kelahiran itu semakin tinggi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa angka kelahiran itu bisa tinggi? Baik, Diandra lagi. Apa? Itu adanya pernikahan dini. Oke, bagus. Ada yang bisa menjawab yang lainnya? Oke, Widias. Banyak anak, banyak rezeki. Betul sekali, banyak anak, banyak rezeki. Nah, dari dua jawaban Diandra dan Widias tadi itu bisa kita simpulkan bahwa angka kelahiran itu bisa meningkat karena adanya pernikahan dini itu tadi. Nah, itu tuh terjadi di beberapa wilayah. Yang kalian tahu nih, wilayah apa yang menerapkan atau budayanya itu pernikahan dini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Nabila. Madura. Oke, Zafira. Iya sama Bu Madura. Oke, sama ya di Pulau Madura. Nah, itu salah satu faktor mempengaruhi angka kelahiran tinggi, yaitu pernikahan dini. Oke, yang kedua adanya faktor pengaruh kematian. Nah, kematian itu ada istilah lainnya loh. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, Diandra. Mortalitas, Bu. Oke, baik sekali, mortalitas ya anak-anak. Nah, di kematian atau mortalitas itu juga ada
faktornya juga loh kenapa kematian itu semakin meningkat di suatu wilayah. Nah, faktornya itu ada seperti penyakit. Jadi kita kan manusia tuh juga diberikan penyakit juga ya. Maka dari itu kenapa faktor pengaruh kematian itu bisa tinggi seperti itu. Oke, selain dari kelahiran dan kematian, ada faktor pengaruh migrasi. Siapa yang tahu migrasi itu apa? Siapa, Alia? Oh, Yasmin? Perpindahan penduduk, Bu. Oke, baik, perpindahan penduduk. Nah, betul jawaban dari Yasmin, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun ke kota ke desa seperti itu ya. Nah, di migrasi itu ada dua jenis loh, migrasi masuk dan emigrasi ke keluar. Nah, migrasi masuk itu seperti apa contohnya? Siapa yang bisa tahu? Nggak ada? Nggak ada. Nah, Bapak Ibu jelaskan. Nah, migrasi masuk itu seperti kita dari misal di luar Pulau Jawa kita pindah ke Pulau Jawa lainnya seperti ke Pulau Madura ke Pulau Jawa seperti itu imigrasi masuk. Nah, imigrasi keluar itu sebaliknya, misal kita dari tempat kita Pulau Jawa kita berimigrasi atau berpindah keluar ke misal Pulau Madura ke Pulau Kalimantan seperti itu. Baik, di sini tuh juga terdapat grafik jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2030 atau selanjutnya atau dari tahun 2025. Nah, di sini ada yang bisa menganalisis nggak kenapa grafik jumlah penduduk itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat? Siapa yang bisa? Alia? Karena angka kematian. Oke, sama angka kelahiran juga semakin tinggi ya. Jadi itu juga bisa berpengaruh pada faktor imigrasi. Nah, betul. Jadi jumlah penduduk itu tahun semakin tahun bisa meningkat karena juga ada faktor imigrasi karena perpindahan penduduk itu tadi. Jadi menyebabkan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau periode tertentu itu bisa mengalami perubahan. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk. Nah, sekarang tiba waktunya kita ke materi persebaran penduduk. Nah, jadi sebenarnya materi dinamika penduduk itu sangat berkaitan erat dengan kepadatan penduduk, dengan pertumbuhan penduduk, dan juga dengan persebaran penduduk. Nah, tadi sama Ibu Dinda sudah dijelaskan ya di awal, sudah perlihatkan peta kepadatan penduduk. Nah, di sini Ibu ingin memperlihatkan lagi peta persebaran penduduknya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya angka yang merah tuh di daerah mana? Jawa. Betul sekali, daerah Jawa. Jawa ini ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah seperti itu. Nah, di persebaran penduduk itu juga memiliki beberapa jenis persebaran penduduknya loh. Di sini ada yang pertama terpusat atau clumped atau disebut di daerah perkotaan. Baik, di daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan seperti di mana yang ada di Pulau Jawa? Surabaya. Surabaya? Jakarta. Jogja. Oke, baik. Jadi itu termasuk jenis persebaran penduduk terpusat. Nah, yang kedua ada tersebar atau random, itu di daerah perdesaan. Siapa yang di sini lahirnya di daerah perdesaan? Saya. Oke, siapa dari Kak Widya? Dari Kediri, di Desa Kediri. Di desa daerah mana? daerah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Oke, Nabila juga sama. Desa Pelas, Kabupaten Kediri. Oke, Desa Pelas, Kabupaten Kediri. Kalau Diandra? Dari Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Kembang Bahu. Oke, Yasmin? Dari Manyar, Kabupaten Lamongan. Oke, sama dari Manyar ya, Lamongan. Anin? Dari Banjarnegara, Kabupaten Madiun, Bu. Oke, Banjarnegara, Kabupaten Madiun. Siapa lagi di sini? Zafira? Dari mana? Dari Kasembuan, Kabupaten Malang. Oke, Kasembuan Kabupaten Malang. Nah, itu tuh juga salah satu contoh ya bahwa kalian itu tinggalnya tuh bersebar atau penduduknya tuh bersebar di daerah perdesaan seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ada daerah persebaran penduduk uniform, yaitu persebaran yang memang rata-rata itu persebaran itu sama atau seragam seperti itu ya. Nah, dari persebaran penduduk itu tuh memiliki faktor pengaruh loh. Kenapa persebaran penduduk itu bisa terpusat, bisa tersebar di mana saja, tidak hanya di kota, tetapi bisa di desa.
Nah, di sini ada dua faktor nih. Pertama, faktor fisik dan faktor sosial ekonomi. Nah, di sini ada 3 poin utama faktor fisik seperti relief atau kayak wilayahnya tuh bisa dataran tinggi, bisa dataran tengah, dataran rendah. Nah, terus ada juga iklim. Misalkan kalau di Surabaya itu iklimnya apa? Panas. Betul sekali. Siapa di sini yang ngerasa kalau Surabaya itu jauh lebih panas daripada pedesaan? Saya. Merasakan semuanya ya? Iya. Betul sekali. Maka dari itu banyak sekali mungkin para petani-petani yang memilih hidup tinggal di desa karena mereka juga mempertimbangkan faktor iklim, relief, dan juga tanah subur seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor pengaruh sosial ekonomi. Di sini ada pekerjaan, transportasi, dan juga fasilitas. Nah, perbedaan pekerjaan di kota-kota besar dan di pedesaan itu apa? Siapa yang tahu? Cila? Mungkin? Kalau di perkotaan itu biasanya kayak pabrik-pabrik gitu. Ya, kalau di pedesaan? Biasanya kayak petani. Oke, betul sekali jawaban Cila. Nah, kalau di kota-kota besar memang kita sering jumpai ya banyak-banyak pabrik besar yang memproduksi produksi bahan-bahan yang diekspor dan diimpor. Jadi memang perbandingan pekerjaan di kota-kota besar itu memang banyaknya kayak buruh-buruh pabrik, terus pekerja kantoran seperti itu, dan berbeda banget dengan di daerah-daerah pedesaan. Rata-rata seperti mungkin petani, pekebun, terus peternak dan lain sebagainya. Nah, terus juga ada transportasi. Siapa di sini yang lahirnya di pedesaan terus kalian pindah ke perkotaan terus ngerasa kayak perbedaan transportasi fasilitasnya itu kerasa banget? Siapa yang bisa menceritakan sedikit? Saya, Bu. Oke, silahkan Zafira. Kalau di daerah saya itu untuk bis, kereta kayak gitu-gitu itu susah, apalagi kapal itu juga nggak bisa. Tapi kalau di Surabaya kan saya udah sering lihat kereta lewat di dekat rumah saya, terus bis-bis itu juga banyak kayak gitu, Bu. Oke, baik sekali. Pintar sekali, good job jawaban Zafira. Jadi itu salah satu pengalaman ya dari Zafira, perbedaan dari transportasi yang ada di daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Nah, terus selanjutnya ada fasilitas. Nah, kita bisa lihat di daerah kayak misalkan di Papua, di Kalimantan, itu fasilitas baik dari kesehatan maupun pendidikan itu sangat-sangat minim ya anak-anakku. Jadi bisa dilihat persebaran penduduk itu juga mempengaruhi dari faktor sosial ekonomi, salah satunya fasilitas. Kalau di daerah Papua itu kan fasilitasnya itu sangat-sangat minim, berbeda dengan kita yang ada di perkotaan yang bisa memiliki fasilitas yang layak seperti itu. Nah, dari persebaran penduduk tadi itu pasti menimbulkan suatu dampak ya, nggak hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya itu. Nah, di sini tuh kalau semisal nih kayak di kepadatan penduduk, persebaran penduduknya di daerah Pulau Jawa, itu kan daerah yang sangat padat ya. Nah, itu ada juga dampaknya, terjadi crowded atau kepadatan penduduk yang sangat-sangat tinggi. Terus yang kedua yaitu polusi udara. Terus yang ketiga yaitu membludaknya penduduk. Jadi di daerah padat seperti Pulau Jawa itu juga dampaknya tuh ada negatifnya teman anak-anakku. Jadi sangat-sangat padat sehingga polusi udara itu juga ditimbulkan itu juga banyak. Nah, kalau misalkan di daerah yang jarang seperti pedesaan, nah sumber kayak pekerjaannya itu tidak relatif banyak atau jenis pekerjaannya itu hanya itu saja seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Beda dengan daerah-daerah padat kan mereka memiliki jenis banyak pekerjaan ya seperti itu. Terus pembangunan yang tidak merata. Kalian ngerasa nggak sih di kota Surabaya, Jakarta, Semarang, Jogja itu kayak mewah-mewah, modern banget gitu ya pembangunannya? Ya, kalau di desa itu lebih banyak sawahnya, lebih banyak bisa kelihatan view gunung, polusinya lebih bagus seperti itu. Jadi itu dampak dari persebaran yang tidak merata. Oke, baik.
Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas nih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang pertumbuhan penduduk, terus persebaran penduduk. Nah, di sini Ibu ada peta persentase sebaran penduduk Indonesia menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2024 dari Badan Pusat Statistika. Nah, di sini kalian bisa melihat ya beberapa persentase yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi Ibu ingin kalian tuh berkelompok tugasnya. Jadi deretan pertama kelompok 1, deretan kedua kelompok 2, deretan ketiga kelompok ketiga. Jadi Ibu ingin kalian nanti berkelompokan dan kalian akan membahas tentang dua soal ini. Pulau manakah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi dan yang terendah yang ada di Indonesia, serta apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan dan persebaran penduduk tersebut. Oke, baik, Ibu kasih waktu, silakan kalian berkumpul dulu dengan kelompok masing-masing. Bisa ambil kursinya juga buat duduk. Oke, baik, jadi Ibu akan kasih waktu 3 menit ya anak-anak buat kalian menganalisis dua soal ini. Nanti Ibu akan cepat-cepatan ya siapa yang ingin mempresentasikan untuk maju ke depan. Oke, waktunya Ibu mulai ya, 3 menit. Bisa dianalisis lewat peta persentase persebaran penduduk. Mana aja yang presentasinya tuh paling banyak tuh daerah mana ya gitu. Mana presentasinya yang paling banyak? Yo, mana? Gimana kelompok 2? Aman. Aman. Gak ada kesulitan ya, jelas ya? Jelas. Oke, baik. Kelompok 3? Aman. Aman. Oke. Oke. Kelompok 1 gimana? Aman, Bu. Aman. Kalau aman, yang mana presentasi yang paling besar? Ya, mana? Jawa, Bu, yang Jawa, ya. 55,72%. Oke, kelompok 3, yang mana yang padat selain Pulau Jawa? Daerah Daerah mana? Yo. Sumatera. Sumatera. Oke, kelompok 2? Yang mana? Sulawesi. Sulawesi. Coba itu yang Sulawesi yang mana ditunjuk? Yang itu Yang berapa Berapa persen? 7,39%. Oke. Oke, baik. Kalau yang 20,52% Cila itu daerah mana? Itu kayaknya daerah Sumatera. Sumatera. Oke. Lalu yang 3,57 itu daerah mana, Radifa? NTB. NTB. baik. Oke. Oke, waktu terus berjalan ya. Apakah udah selesai? Apakah ada kendala anak-anak? Gak ada? Oke. Kalau misal sudah selesai, bisa kita lanjut dengan presentasi ya. Apakah udah selesai semua kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing nggih. Oke, baik. Jadi setelah kalian menganalisis ya dari peta persentase sebaran penduduk Indonesia, nah Ibu ingin kalian itu menganalisis dua soal tadi dan sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Sudah. Oke, baik. Jadi ini sistemnya kalian cepat-cepatan ya. Angkat tangannya, yang cepat nanti Ibu akan tunjuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke. Ibu akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Boleh silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Baik. Semua kelompok 1 boleh maju. Hadap sini. Hadap sana, hadap ke teman-temannya. Oke.
Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alia. Jadi sini yang pertama kan dibahas Terdengar buatan teman-temannya yang belakang. Lagi ya suaranya. Yang pertama kan dibahas bahwasanya penduduk yang tertinggi itu di mana, yang kami jelaskan di sini ada 55,72% itu terjadi di Jawa. Mengapa? Karena di sana banyak penduduknya serta banyak bangunan sehingga banyak pekerjaan di sana. Sedangkan Oke. yang terendah itu ada di Bangka Belitung karena di sana luasnya lebih banyak sehingga penduduknya itu lebih sedikit. Oke. Peluang kerjanya juga nggak ada. Bangka Belitung berapa persentasenya? 0,54%. Oke, baik. Mungkin dari Kak Widya dan Nadifa bisa menambahi faktor apa aja? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan. Kalau di Jawa itu banyaknya fasilitas dan orang-orang itu dari desa itu maunya itu ke kota karena mau cari pekerjaan. Di sana itu pekerjaannya banyak, lowongannya. Terus kalau di Jawa itu masih kalau yang persebarannya masih sedikit itu karena banyak hutan di sana. Terus masyarakatnya itu kurang juga fasilitas atau Pelayanannya ya. Oke, Iya. baik. Nadifa mungkin bisa menambahi Dari Jawa itu pendidikannya lebih tinggi, bagus, ya, lebih bagus. lebih banyak. Kalau di yang masih sepi itu Bangka Belitung itu pendidikannya masih rendah dan Rendah. masih sedikit. Oke, baik. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 setuju dengan argumen? Sepakat? Oke, setuju. Betul sekali ya. Jadi memang di daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi itu di Pulau Jawa dan paling terendah di Bangka Belitung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Silahkan Demikian duduk. dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempatnya. Oke, jadi di sini kalian bisa mengerti ya mengapa di Pulau Jawa itu presentasinya tinggi dan di Pulau Bangka Belitung itu rendah. Dari penjelasan kelompok 1 itu sudah benar. Jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga bisa dari sosial ekonomi seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga mungkin faktor pekerjaan dan juga mungkin jumlah penduduk atau luas wilayah yang ada di pulau tersebut seperti itu. Oke, ini adalah materi terakhir tentang upaya mengatasi masalah penduduk. Jadi kan kalau misalkan penduduk itu sangat-sangat padat di suatu daerah kan menimbulkan kepadatan yang sangat-sangat tinggi ya. Jadi kita merasa tidak nyaman untuk hidup di daerah tersebut. Nah, ini ada 4 upaya untuk mengatasi. Yang pertama, program KB Keluarga Berencana. Siapa yang di sini orang tuanya pernah melakukan program KB? Siapa? Saya. Oke, Diandra, Nabila, Yasmin. Oke, semuanya ya hampir pernah merasakan. Nah, kenapa sih program KB itu penting? Karena kita tuh bisa mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak atau menekan angka kelahiran. Jadi agar tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah seperti itu. Yang kedua ada pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah atau perdesaan seperti itu. Kenapa penting? Karena semakin berkembangnya tahun ke waktu, kita tidak hanya bisa berfokus pembangunan tuh hanya di kota besar, tetapi harus juga di pedesaan. Karena itu juga akan berdampak pada penduduk-penduduk yang tinggal di daerah pedesaan karena akan mengalami ketertinggalan seperti itu. Terus yang ketiga, transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang tidak padat atau jarang penduduk. Nah, kenapa sih itu juga penting? Karena kalau misalkan kita berkumpul atau tinggal di penduduk yang atau daerah padat dan tidak di jarang penduduk, itu juga mempengaruhi kualitas hidup yang ada di sana seperti itu. Yang keempat yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan. Dilakukan dengan cara apa sih? Ada 3. Yang pertama, membangun sekolah yang kualitasnya itu baik. Terus yang kedua, meningkatkan layanan kesehatan. Yang terakhir, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Nah, kenapa sih penting? Karena membangun sekolah itu tuh juga salah satu kayak investasi kita untuk jangka panjang.
Karena kalau misalkan kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di Indonesia dengan membangun fasilitas yang baik, itu mereka juga bisa akan memberikan dampak yang baik juga terhadap tempat tinggal mereka. Seperti mungkin kalau mereka dari perdesaan nih, terus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka tuh juga bisa memberikan dampak positif untuk daerah-daerah tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu meningkatkan layanan kesehatan. Kenapa penting? Karena layanan kesehatan itu juga bisa menjadi faktor utama untuk memberikan kualitas hidup atau kualitas yang layak kepada penduduk, seperti itu. Karena kalau misal kita terjangkit penyakit nih, kalau di daerah Papua, terus kita nggak ada layanan kesehatan, itu kan susah ya. Nah, maka dari itu meningkatkan layanan kesehatan itu juga penting. Terus yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi walaupun kita memberikan fasilitas pendidikan juga kesehatan, kita juga mengedukasi, menyuluhkan konten-konten yang bisa membuat mereka itu paham kenapa pendidikan dan juga layanan kesehatan itu penting untuk diterapkan, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita sampai pada akhir materi. Nah, jadi di sini Ibu ingin kalian itu memberikan refleksi ya pembelajaran pada hari ini. Kayak seberapa paham sih kalian tentang pembelajaran dinamika penduduk pada hari ini? Oke, baik. Sebelum refleksi kita ice breaking dulu. Nah, kayaknya ya, wes pada capek ini ya. Iya. Oke, dengarkan instruksinya Ibu dan Ibu Zahra ya. Kalau Ibu bilang Jawa, nanti kalian harus tepuk satu gini dengan artinya itu padat. Kalau Ibu bilang Kalimantan, kalian tepuk dua kali yang artinya tidak padat. Sudah paham? Sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalimantan, Nusa Tenggara Barat. Ayo. Nusa Tenggara Barat tadi gimana? Padat apa mboten? Padat. Kok masih belum sinkron? Ayo, semuanya harus semangat ya. Semangat ya, ini nggak boleh ngulang lagi loh ya. Ya. Oke, fokus ya. Jawa Timur Jogja, Kalimantan. Sinkron, ulang ya. Diperhatikan ya, Diperhatikan ya, lagi ya. Ini sekarang kita membahas kota. Jogja. Gak banget. Jogja. Ayo, gak fokus. Padat satu. Kalau nggak padat, Dua. Padat satu. Gak padat dua. Padat satu. Gak padat dua. Satu. Padat. Dua. Gak padat. Oke, paham ya? Iya. Oke. Lagi. Aceh. Ayo, masih ayo, tadi sudah diperlihatkan petanya loh ya. Aceh yang mana? Aceh yang mana? Sebelah kanan peta atau sebelah kiri peta? Kiri. Oke, lagi ya. Aceh. Ayo, kok gak banget? Aceh tadi hijau apa merah? Hijau apa merah? Kuning, hijau, kuning, merah. Kuning apa hijau? Kalau kuning berarti apa? Belum terlalu padat. Kalau merah? Padat. Kalau oranye? Padat. Kalau hijau? Gak padat. Gak padat. Nah, ini biar kalian lebih fokus Ya. Dilihat dulu dia paling dulu. Kalau kuning tepungnya apa, Bu? Kalau kuning tetap satu karena dia belum terlalu padat. Yang padat itu warna apa? Warna merah sama warna oranye. Berarti kalau hijau kuning tepungnya berapa kali? Dua. Kalau merah oranye? Satu. Oke. Sudah, ayo. Sudah ya, gak boleh salah lagi lo ya. Yang Ya. salah maju ke depan untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke? Siap. Oke, siap? Siap. Aceh, Bali. Benar. Tapi nggak sinkron, ini masih belum nggak terdengar yang sebelah sini. Lagi, Bu. Ayo lagi ya.
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. 1, 2, 3. Loh, 1, 2, 3. Tadi Yasmin masih tepuk 4 kali. Maju. Ayo, nggak boleh lala. Ayo lagi, sekali lagi. Ya, percobaan terakhir ya. Ya. Papua Kalimantan. Oke. Alia salah, silakan Alia maju untuk merefleksikan diri. Ayo maju. Ya 4 berarti. Oh, di sini aja Alia. Ini ya bisa. Oke, baik. Setelah pembelajaran tadi yang sudah disampaikan Bu Dinda sama Bu Zahra, bahwasanya dinamika itu kan di suatu kota yang berpadat penduduk, Ya. serta ada persebarannya juga, pertumbuhan juga karena ada kelahiran, kematian, serta mereka di sana juga kan migrasi sama emigrasi. Nah, mereka ke sana juga karena ada kepentingan dan tujuan. Pertama, kepadatan tadi yang Jawa tadi. Oke, baik. Tepuk tangan silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian atas partisipasi pada pembelajaran hari ini. Ibu harap dan kalian bisa paham tentang materi dinamika penduduk pada materi pembelajaran pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.